kita tidak bisa misalnya mengklaim, organisasi mengklaim wartawan kalau kemudian Anda punya kartu pers. Tapi ada kartu pers Anda cuma kantongin, Mas Anies. Sama aja. Tidak Anda abdikan hidup pers Anda kepada publik gitu. Ya, publik yang merasa usernya, yang punya kepentingan ya untuk memperbaiki hidupnya, itu berhak dong. Betul nggak? Ya. Jadi itu. Nah, Bung Ilham ya, sekarang ini pers sekarang ini melihat, dulu kan katanya pers itu kontrol sosial, independen dan sebagainya lah, Anda lebih paham gitu. iya. Nah, melihat suasana yang begini ini, kebetulan juga Anda masih kehormatan PWI dan sebagainya, peran pers sekarang ini gimana, Bung Ilham, menurut Anda? Iya, mestinya bisa lebih optimal untuk mendidik para pejabat ya, tetapi harus melalui dengan penegasan di medianya masing-masing tentang politik pemberitaannya itu loh. Kita dulu bekerja masih hangat itu doktrin politik pemberitaan kita. Ya. Politik pemberitaan, katakanlah politik pemberitaan yang normatif, bahwa kita pers Indonesia ini yang bekerja di Harian Angkatan Bersenjata, saya itu seperti itu, harus tegak lurus dengan doktrin TNI atau ABRI waktu itu. Ya. Apa doktrin ABRI? Yaitu menjunjung tinggi atau mentaati pimpinan nasional yang dipilih secara konstitusional. Ya. Sejauh angkatan bersenjata ya, di Harian Angkatan Bersenjata ya. Sejauh pimpinan nasional itu juga mentaati konstitusi gitu. Nah, kemarin saya mengutip Mayor Jenderal Kunto Arif Wibisono, Pangdam 3 Siliwangi, yang dalam artikelnya tentang etika 2024 itu sama kandungannya, Mas Alis. Ya. Sama kandungannya, bahwa kita punya Pancasila. Ada 5 sila di situ. Coba kita bermain dalam koridor itu gitu. Ya kan, saling menghormati dan tidak memprovokasi dan tidak membuat orang kemudian terbakar dan kemudian sulit untuk kita atasi lagi. Bahkan dia bilang kalau itu masih berlanjut, maka TNI akan mengambil posisi. Ya. Mudah-mudahan itu tidak terjadi gitu. Nah, itulah TNI turun tangan menyelamatkan demokrasi lah, seperti kemarin anaknya Pak Trisutrisno mulai menulis yang itu dia Mayor Jenderal Kunto. Ya. Kunto Arif Wibisono itu yang Pangdam Siliwangi. Ya. Nah, saya ingatkan teman-teman bahwa pers juga harus demikian gitu. Nah. Pada waktu isu perpanjangan masa jabatan, perpanjangan 3 periode, itu kita bisa bersama-sama bahu-membahu beberapa teman-teman pers melihat sama pandangan kita, Bung Alis. Betul. Kita harus enyakkan ini, pikiran ini gitu. Karena kita punya politik pemberitaan bersandar pada konstitusi gitu. Memungkinkan nggak, Bung Ilham, ketika pers sekarang kan sekian lama nih jadi partisan, kita nggak bisa menutup mata lah, pers utama kita kan menjadi partisan nih kemarin ini. Nah, sekarang kan kebetulan masa peralihan nih, masih memungkinkan nggak pers kembali ke seperti itu? Karena menurut saya tadi bilang pers mestinya lebih. Kalau menurut saya sih sekarang ini habis masa yang Anda ceritakan itu, di mana pers memiliki satu politik pemberitaan yang tadi, yang konstitusional juga. Sebenarnya kemarin itu udah nggak ada. Tapi kan Anda tadi bilang bahwa lebih dari sekarang gitu. Nah, sekarang ini pers masih mampu nggak lakukan itu? Saya mengatakan pers mesti lebih dari yang ada. Kenapa? Karena posisinya pers itu tidak ada sama sekali campur tangan pemerintah di dalamnya kehidupannya gitu. Yang membuat dia bisa terancam, misalnya siupnya dibatalkan atau apa segala macam. Ya kan? Tapi bentuknya lain, Bung Ilham. Sekarang itu Metro TV itu dia iklan dari BUMN gara-gara dukung Anies. Nah, saya memahami pikiran Anda gitu ya, bahwa memang pers tidak ada lagi satu akses pemerintah gitu ya, negara untuk cawe-cawe ke dalam urusan pers. Ya. Tetapi pemilik pers itu kan 90% juga siapa? Nah,
Iya, Bung Alis. Ya, Kita belum sampai ke situ tadi. Kita belum sampai ke situ. Nah, Tapi sekarang kita masuk di situ. Kita juga harus introspeksi, memeriksa ke dalam diri. Siapakah kita sebenarnya ini? Nah, kalau Anda setuju kita masuk di situ, rawan sekali, Mas Alis. betul. Karena undang-undang pers kita itu, kalau kita baca dan cermati, Anda periksa deh. Itu tidak ada jabatan pemimpin redaksi dalam undang-undang pers itu, Mas Alis. Nah, Yang ada penanggung jawab. ya, kaitannya dengan pers ya. Saya melihat podcast-podcast yang berisi pemikiran-pemikiran yang tadi lebih kritis lah, kontrol sosial lah, sebutlah begitu, bahkan kontrol hukum, kontrol politik dan sebagainya. Sekarang diambil alih oleh podcast-podcast, YouTube, ya semacam inilah ya. Kan banyak tuh follower-followernya. Dan itu nggak bisa ya, itu menjadi semacam pers zaman sekarang sesungguhnya sudah beralih kepada bentuk kanal-kanal yang sifatnya privat-privat itu. Saya baru mau bicara bahwa ketika orang mempertanyakan tentang eksistensi ataukah hak media-media sosial, itu podcast, YouTube, apa dan lain sebagainya, maka saya mengatakan bahwa justru undang-undang pers mengakomodasi mereka, Pak Asalis. Coba Anda baca deh. Pasal 1 aja, pasal 17 lah misalnya. Pasal 17 undang-undang pers itu mengakomodasi peran serta masyarakat. Betul. Ya. Terus pasal 1 di undang-undang pers artinya Anda bisa bekerja menyampaikan informasi, kan itu merupakan hak Anda melalui katakanlah media cetak, media elektronik, dan saluran yang ada. Jadi undang-undang pers itu sudah mengakomodasi tentang teknologi yang akan muncul di kemudian hari gitu. Nah, ada yang Anda katakan tadi, saya membenarkan bahwa sekarang rakyat mengambil alih itu peran itu langsung. Mula-mula mereka masih berharap kepada pers. Yang kedua, mereka kemudian mulai menyeleksi persnya. Apa yang cocok buat mereka baca, apa yang sama dengan jalan pikiran mereka. Lalu yang ketiga, mereka belajar membuat itu. Dan kemudian mereka mulai bekerja, ya, bekerja aktif dan sangat militan. Justru ketika Anda mungkin lagi sedang tidur lelap, dia temukan ketimpangan-ketimpangan dan kemudian dia lontarkan di media sosial. Dan besok pagi baru kita merespon untuk mengklarifikasi itu. Banyak kasus terungkap justru dari pers yang semacam itu, kalau itu kita sebut pers juga ya. Dari pers yang semacam itu hanya saja kan ini agak kontraproduktif dengan semangat Dewan Pers ya, dengan semangat organisasi PBI dan sebagainya yang Anda termasuk di dalamnya, yang sekarang justru menekankan sertifikasi kompetensi verifikasi media dan sebagainya. Gimana menurut Anda? Saya terangkan ya, Anda jangan lupa saya bersama Profesor Azumardi almarhum, ya, sejak baru diangkat di Dewan Pers sampai menjelang akhir hayatnya, itu kami sudah sepakat untuk mengakomodasi itu netizen itu, Bung Alis. Ya, saya menganggap bahwa Dewan Pers punya kewajiban untuk membrief mereka, ya, memberitahu mereka, membimbing mereka untuk memahami etika dalam berkomunikasi dengan masyarakat luas, dengan publik gitu, ya kan? Sebab kita tidak bisa misalnya mengklaim wartawan kalau kemudian Anda punya kartu pers, tapi ada kartu pers Anda cuma kantongin, Mas Alis. Sama aja. Tidak Anda abdikan hidup pers Anda kepada publik gitu. Ya, publik yang merasa usernya yang punya kepentingan ya untuk memperbaiki hidupnya itu berhak dong. Ya. Betul nggak? Ya. Jadi itu nah, pers katakan netizen itu ya, sejauh dia mematuhi aturan-aturan ada, dia tidak harus tidak usah ketakutan, tidak usah was-was. Ambil contoh misalnya ketika ramai perdebatan mengenai Deddy Corbuzier mewawancarai mantan Menteri Kesehatan. Anda ingat ya? Orang mempersoalkan apakah itu karya jurnalistik, apakah itu
Saya bilang itu karya jurnalistik meskipun tidak lahir dari seorang Deddy Corbuzier yang anggota PBI, ya kan? Meskipun tidak lahir dari media yang terverifikasi di Dewan Pers melalui podcastnya dia gitu. Tapi kontennya itu karya jurnalistik. Karya jurnalistik. Dan Anda nggak bisa melihat saja namanya jurnalis kan gitu kan? Iya. Jadi karya jurnalistik itu tidak harus lahir dari sebuah lembaga formal menurut ukuran PWI dan ukuran Dewan Pers. Ya. Oke? Tapi isinya, semangatnya adalah semangat pembaruan, semangat kontrol sosial. Itu karya jurnalistik. Iya. Nah, dengan begitu, wartawan juga. Ya, dengan begitu maka imbauan Anda supaya pers lebih kembali kepada konstitusi politik pemberitaan tadi sebenarnya juga tirulah pers seperti media sosial yang kritis-kritis itu. Iya. Kan gitu ya. Jadi kalau Anda ambil ukuran harus formal tadi, bahwa harus punya kartu pers dikeluarkan oleh organisasi pers dan verifikasi media oleh Dewan Pers. Lah, sebelum itu kan baru 20 tahun terakhir. Katakanlah sebelum revolusi lah, sebelum kemerdekaan. Kan pendahulu kita kan memang tokoh-tokoh pergerakan, apa bukan pers itu. Iya kan?